Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswi Institut Agama Islam IAIN Metro Lampung. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam, kelas F, semester 5. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas ujian tengah semester di mata kuliah Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dengan dosen pengampu Ibu Nuriyah MPDI. So, langsung saja inilah video pembelajaran dari saya. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga kita masih bisa bermuwajahah dengan melalui media online. Shalawat sering salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Allah Sayyidina Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamat nanti. Allahumma amin. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Riris Oktavianti dengan NPM 1901010063 dengan nomor urut N059. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan pertanyaan demi pertanyaan yang dimana pertanyaan tersebut merupakan soal dari ujian tengah semester mata kuliah Al-Quran Hadis dan juga pembelajarannya. Nah, sebelum itu, bagi kalian yang ingin mendownload materi ini, link ada di bawah deskripsi. Dan juga jangan lupa untuk meninggalkan jejak setelah menonton. Baik, langsung saja pertanyaan pertama. Bagaimana konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan 4.0? Untuk yang pertama, apa sih Merdeka Belajar itu? Konsep Merdeka Belajar sangatlah berbeda dengan kurikulum yang pernah ada yang digunakan oleh pendidikan formal di Indonesia. Tujuan utama dari program Merdeka Belajar adalah untuk membebaskan atau memerdekakan siswa, guru, dan sekolah dari berbagai hal yang membelenggu. Konsep pendidikan baru ini sangat memperhitungkan kemampuan dan keunikan kognitif individu para siswa. Nah, terdapat beberapa garis besar terkait konsep Merdeka Belajar. Di antaranya, yang pertama, tidak diadakannya ujian nasional yang kemudian digantikan asesmen kompetisi minimum. Jika sebelumnya peserta didik diuji dengan mata pelajaran bahasa Indonesia, matematika, dan juga lainnya, sekarang yang diuji adalah kemampuan literasi dan numerasi. Jadi yang dinilai bukan dari seberapa besar peserta didik mendapatkan nilai ujian, akan tetapi bagaimana peserta didik mampu berpikir secara kritis menggunakan kemampuan kognitifnya. Fokusnya untuk menguji kemampuan memahami dan menganalisa bacaan, serta menerapkan konsep berhitung dalam sehari-hari. Yang kedua, ada survei karakter. Pada konsep ini yang difokuskan adalah mencari tahu apakah peserta didik sudah menerapkan asas-asas Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, yang kemudian akan membantu pemerintah pendidikan untuk menentukan kebijakan pendidikan di masa depan. Yang ketiga, USBN diserahkan menjadi keputusan sekolah. Artinya, sekolah dibebaskan untuk mengikuti kurikulum sesuai kebijakan sendiri. Jadi, penilaian bukan hanya dari tes tertulis saja, melainkan bisa dari tugas pribadi atau kelompok yang berupa portofolio dan juga yang lainnya. Yang keempat, pembelajaran bisa dilakukan di luar kelas. Dengan hal ini, peserta didik diharapkan bisa berdiskusi dengan guru, outing class, dan belajar untuk berani bertanya, mandiri, dan cerdik dalam bergaul. Pemerataan kualitas pendidikan hingga ke 3T. Apa sih maksudnya? Jadi, daerah terdepan, terpencil, dan tertinggal atau yang disebut dengan 3T akan mendapat akses pendidikan yang sama. Kemudian yang kedua, apa sih maksud dari pendidikan era 4.0? Pendidikan 4.0 adalah munculnya teknologi seperti kecerdasan buatan, kendaraan otonom, dan internet yang saling mempengaruhi kehidupan manusia yang kemudian diselaraskan untuk mendapatkan solusi, memecahkan masalah, dan tentu saja menemukan kemungkinan inovasi baru yang kemudian akan bermanfaat bagi kehidupan manusia.
Untuk menghadapi era pendidikan 4.0, diperlukan pendidikan yang dapat membentuk generasi kreatif, inovatif, dan kompetitif. Hal tersebut salah satunya dapat dicapai dengan mengoptimalisasi penggunaan teknologi sebagai alat bantu pendidikan. Terdapat 5 kompetisi yang harus dimiliki peserta didik agar mampu bersaing di era industri 4.0 atau pendidikan 4.0. Di antaranya, yang pertama ada kemampuan berpikir kritis, yang kedua memiliki kreativitas dan kemampuan yang inovatif, yang ketiga ada kemampuan dan keterampilan berkomunikasi yang baik, yang keempat kemampuan kerjasama, dan yang kelima memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Selanjutnya pertanyaan kedua, yaitu apa rancangan perencanaan pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0? Jadi, rancangan perencanaan pembelajaran dalam menyambut era pendidikan 4.0 yang saya miliki, yaitu yang pertama, memahami kurikulum pendidikan 4.0. Mengapa sih kita sebagai pendidik dituntut untuk memahami kurikulum suatu pendidikan? Hal itu dikarenakan dengan memahami kurikulum suatu pendidikan akan memudahkan pendidik dalam merencanakan rancangan proses pembelajaran yang akan dilakukan. Kurikulum pendidikan 4.0 diantaranya yang pertama, mempelajari sesuatu yang tidak dapat dikerjakan oleh mesin. Yang kedua, mempelajari skill yang berkenaan dengan perkembangan pribadi dan karakter. Dan yang ketiga yaitu mengikuti perkembangan passion. Selanjutnya, rancangan perencanaan pembelajaran yang kedua yaitu melek IT atau informasi teknologi. Sebagai pendidik harus terus mengupgrade diri agar mampu menghasilkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas, khususnya untuk menghindari penyakit TBC atau tidak bisa komputer. Selanjutnya yang ketiga yaitu menyiapkan rancangan perencanaan pembelajaran yang disingkat dengan RPP, yang merupakan salah satu langkah pertama dalam mewujudkan proses pembelajaran yang diinginkan setiap guru. Dilihat dari konsep Merdeka Belajar ataupun pendidikan 4.0 yang mengedepankan pemikiran kritis dan juga inovatif, maka saya akan memanfaatkan metode pembelajaran diskusi, di mana setiap peserta didik harus mampu aktif dan mengutarakan pendapatnya sehingga akan menimbulkan pemikiran-pemikiran kritis dan juga inovatif dalam menyelesaikan suatu masalah. Kemudian sistem penilaian yang saya gunakan yaitu secara keseluruhan, yakni yang dinilai tidak hanya pada keaktifan dalam berdiskusi ataupun pemahaman, namun juga tentang bagaimana perubahan sikap dan akhlak peserta didik baik saat berdiskusi maupun setelah mendiskusikan mata pelajaran Al-Quran Hadis. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, yaitu bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran Hadis dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0? Nah, pada era revolusi industri 4.0, peradaban baru umat manusia dilakukan dengan penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga informasi. Ketiganya tidak lagi dibatasi oleh perbedaan dimensi ruang dan waktu yang memberikan skenario kehidupan baru yang harus dieksploitasi sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Penggunaan strategi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Di antaranya yang pertama yaitu guru memberikan blended learning. Apa sih blended learning? Blended learning adalah pembelajaran yang menggabungkan aspek kegiatan tatap muka, pembelajaran online, dan juga praktek. Yang kedua, guru mengajar dengan word processor atau disebut juga dengan WP, seperti Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, dan juga Microsoft Access. Yang ketiga yaitu guru menggunakan strategi web-based learning atau WBL, yaitu salah satu jenis pembelajaran yang bisa digunakan dalam CBI atau Computer Based Instruction atau CAI atau yang disebut juga dengan Computer Assisted Instruction.
Selanjutnya pertanyaan keempat, yaitu bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0? Pengembangan media pembelajaran sendiri maksudnya adalah serangkaian proses atau kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan suatu media pembelajaran berdasarkan teori pengembangan yang telah ada. Secara umum, manfaat media pembelajaran yang akan digunakan sebagai pengembangan media pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dapat dikatakan untuk memperlancar interaksi antara pendidik dan peserta didik sehingga pembelajaran lebih efektif dan efisien, baik dari segi teoritis maupun praktikum yang selanjutnya dapat diaplikasikan dalam tindakan. Adapun jenis-jenis media pembelajaran yang biasa digunakan dalam proses pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya di era pendidikan 4.0 antara lain yang pertama LMS atau Learning Management System, yang merupakan suatu sistem komputer yang dapat diibaratkan sebagai staf administrasi yang akan mengatur penyelenggaraan proses belajar mengajar. Fungsi dari LMS yaitu mengelola materi pembelajaran pada setiap mata pembelajaran. Setiap materi pembelajaran akan dikelompokkan berdasarkan kelas dan juga pertemuan. Yang kedua ada blog atau blogger, yang merupakan media pembelajaran alternatif yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Saat ini terdapat beberapa jenis blog yang dapat digunakan. Dalam blog dapat dicantumkan tulisan, gambar, maupun link yang dibutuhkan sebagai bahan pembelajaran. Yang ketiga, YouTube. YouTube adalah media yang telah dikenal luas oleh seluruh manusia di dunia. Dalam ranah pendidikan, YouTube dapat dijadikan media alternatif dalam menyampaikan materi pembelajaran sebagai pengganti pembelajaran tatap muka. Dengan cara guru membuat video pembelajaran, menjelaskan materi pembelajaran, slide presentasi maupun dalam bentuk animasi. Yang keempat ada Zoom Meeting atau Google Meet. Jika media pembelajaran sebelumnya merupakan media pembelajaran dengan komunikasi satu arah, maka Zoom Meeting Google Meet memberikan kelebihan berupa komunikasi dua arah. Hal ini memberikan sensasi pembelajaran seperti halnya pembelajaran tatap muka. Guru bisa lebih interaktif kepada peserta didik, begitupun sebaliknya. Dan media pembelajaran yang terakhir yaitu podcast. Podcast merupakan media pembelajaran digital yang berbentuk audio dan video. Penggunaan podcast bisa menjadi alternatif dalam mentransferkan ilmu kepada peserta didik. Pertanyaan terakhir yaitu, apa pendapat Anda yang tentunya didukung oleh teori yang kuat terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam suasana yang berdampingan dengan COVID-19? Terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya, perlu dievaluasi lebih dalam lagi. Yang pertama, kegiatan pembelajaran yang kehilangan figur seorang guru. Guru yang mengajar dengan tatap muka biasanya bisa mengetahui bagaimana peserta didik tersebut memahami sebuah materi melalui dialog, melihat mimik muka, atau memberi pertanyaan langsung. Kegiatan pembelajaran ini juga menjadikan guru kesulitan dalam menerapkan pendekatan persuasif dalam penyampaian materi kepada peserta didik agar menguasai kompetensi dasar yaitu spiritual, sosial, pengetahuan, dan juga keterampilan. Evaluasi yang kedua yaitu minimnya pendidikan kedisiplinan dan pendidikan karakter. Nah, dalam hal kedisiplinan dan pendidikan karakter, peserta didik harus bisa mengorganisasikan kedisiplinan belajar dan berperilaku secara mandiri. Namun faktanya ini semua tidak sesuai dengan harapan, di mana masih banyak peserta didik yang tidak online pada saat jam belajar atau tidur. Nah, yang ketiga yaitu sarana pembelajaran. Kondisi pandemi memaksa sekolah-sekolah untuk menerapkan kurikulum darurat dengan kesiapan sarana pembelajaran yang darurat pula. Akibatnya semua berjalan seperti tanpa persiapan.
Guru yang biasanya menyiapkan pembelajaran dengan bekal alat tulis dan buku paket, kini harus membuat sebuah visualisasi kegiatan pembelajaran menjadi sebuah video pembelajaran. Sebuah tantangan baru bagi guru untuk meningkatkan kemampuan teknologi dan juga informasi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi saya dan juga bagi yang mendengarkan. Kurang dan lebihnya kepada Allah saya mohon maghfirah, dan kepada yang mendengarkan terutama kepada Ibu Nuriah MPDI selaku dosen mata kuliah Al-Quran Hadis dan pembelajarannya, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.